Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan bahas aset nasabah disita pada saat gagal bayar pinjol di 2023 ini. Simak seperti apa ulasannya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali bertemu ya dengan channel ini. Semoga kalian sehat selalu, kalian tetap sehat baik jasmani dan rohani, tentunya sehat mental ya dalam situasi seperti ini. Kali ini saya akan mengupas yaitu aset nasabah disita gara-gara gagal pinjol di 2023. Seperti apa nanti saya akan ulas ya. Yang pasti dalam situasi seperti ini ingat, mental yang perlu dijaga. Mental kalian wajib dijaga dan dipupuk agar mental Anda tidak rusak. Karena kalau mental Anda sudah down, mental Anda sudah rusak, rada-rada sulit gitu untuk kembali naik, untuk kembali move on. Butuh waktu yang banyak untuk melakukan kembali recovery mental yang sudah jatuh, yang sudah hancur. Makanya saya sediakan video-video seperti ini untuk Anda yang saat ini sedang galau, sedang bingung, sedang pusing. Mudah-mudahan dan insya Allah apa yang saya sajikan berupa bentuk walaupun hanya video akan menyemangati kalian semua, akan memompa semangat kalian, membooster mental kalian. Mudah-mudahan, saya berharap setiap video saya benar-benar bermanfaat buat kalian semua. Saya tidak pernah mengajarkan kalian untuk namanya, oh banyak sekali ya, banyak sekali sekarang para netizen yang menyerang saya dengan bilang bahwa Pak Jamal udah ngajarin nggak bayar utang. Pak Jamal itu udah dosa, nggak bayar utang, ngajarin setiap member atau setiap penonton untuk tidak bayar utang. Hello bos, hutang apa yang dimaksud? Kalau hutang Anda, hutang pribadi ke teman, hutang Anda ke saudara kalian, ke sahabat, ke bos, ke teman-teman di kantor, bayarlah. Karena itu adalah hutang yang memang wajib dibayar. Tapi hutang pinjol, apalagi ilegal, kita wajib musnahkan itu, hal seperti itu. Ya, ini ilegal dengan cara-cara yang gila-gilaan, dengan cara-cara yang luar biasa. Mereka menjerat para nasabahnya, menjerat para calon-calon debiturnya dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Bahkan dalam laporan saya, ada yang lapor ke saya bahwa dia sudah terjebak di beberapa aplikasi anak beranak dan itu tidak bisa sembuh dengan cara membayar. Karena apa? Tenornya 7 hari, ternyata 3 hari udah dikejar-kejar, sudah dicaci maki, disebar data-datanya sudah disebar, sudah diteror sedemikian rupa. Makanya kenapa saya bilang ini bukan masalah utangnya, tapi cara-caranya, cara-cara yang membuat seseorang menjadi frustasi. Tadinya mungkin berpikirnya nasabah itu karena mau minjam, ada kebutuhan terdesak, mendesak, akhirnya mungkin ketika mau bayar tidak bisa terbayarkan pinjolnya karena ada lagi kebutuhan yang lebih mendesak, akhirnya tergunakan ke sana dananya dan berpikir ya udahlah saya gali lubang. Akhirnya ternyata gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah, malah membenamkan Anda ke dalam masalah-masalah yang makin ruwet, makin rumit, makin bertubi-tubi. Kawan-kawan, sekali lagi ya, ingat, kalian dalam situasi seperti ini gunakan logika Anda, logika berpikir Anda. Sebelum Anda melakukan hal-hal seperti gali lubang, tutup lubang, berpikir 2-3 kali lipat lagi. Anda pendapatan berapa? Ya, utang berapa? Logika yang dipikir. Kalau Anda udah nggak bisa berbuat banyak, nggak berbuat apa-apa, ya sudah nyerah kawan. Jangan berpikir Anda melunasi utang-utang pinjol dengan utangan lainnya. Jangan berpikir Anda minjam, lalu Anda ingin bayar deh karena Anda ditekan, dipresur oleh para petugas DC lapangan atau DC yang via online atau WA atau telepon atau SMS. Jangan pernah lakukan hal yang konyol dengan cara Anda bayar utang dengan utangan yang Anda buka lagi, nggak akan selesai. Percaya deh, nggak akan selesai. Tidak ada rumusnya. Membayar utang
dengan utang. Membayar utang dengan membuka utang. Tidak akan selesai. Ya oke, kita kembali ke topik terkait masalah sita aset. Ya, ini adalah laporan dari nasabah yang mendapatkan informasi bahwa asetnya akan disita. Yuk, kita simak seperti apa videonya, mudah-mudahan menguatkan. Oke kawan-kawan, ya, langsung aja nih, kita buka ini. Ini informasi yang didapat dari yang mengaku, dari PT Layanan Keuangan Berbagi. Nah, logonya kalian sudah bisa lihat ini, dari pinjol mana ya. Ini dari 0831 2831 1588. Surat tugas DR, PDF. DR itu apa? Tahu kan? Selamat siang, saya dari tim Collection Aplikasi Dana Rupiah. Tuh, dibacakan kan nih. Tagihan Anda di aplikasi sudah keterlambatan di atas 90 hari dan belum ada pembayaran masuk sama sekali. Jika hari ini maksimal 1 kali 24 jam, tidak ada pembayaran masuk dari Anda per besok 10 Januari 2023, akan kami lakukan kunjungan ke alamat Anda dan alamat tempat kerja Anda guna mengambil dana yang telah Anda pakai dan tidak Anda kembalikan sampai sekarang. Sebelumnya kami akan konfirmasi ke RT atau RW Anda dan juga kepolisian terdekat. Hukuman terberat bagi gagal bayar pinjaman online adalah aset disita. Jangan sampai Anda mengalami itu. Terima kasih. NB ya. Untuk cicilan dan lunas pokok potongan denda 100% silakan hubungi admin nomor sekian. Oke kawan, ya ini saya kasih tahu ya. Di sini dia bilang bahwa 1 kali 24 jam Anda tidak ada pembayaran, maka mereka akan datang ke tempat kerja Anda, ke alamat rumah Anda, minta pendampingan ke RT dan RW. Lalu mereka juga akan ke kepolisian terdekat. Coba pakai logika kalian. Ini saya belum masalah ke penyitaan aset ya. Ini yang pertama dulu ancaman mereka. Logika kalian gunakan. Mereka akan datang ke RT RW. Ngapain juga datang ke RT RW? Mereka datang saja langsung ke rumah. Nggak usah ada ke RT RW, nggak usah ada izin ke RT RW, nggak perlu sebenarnya itu. Kalau mereka mau datang saja. Ya, keduanya. Mereka bilang bahwa mereka akan konfirmasi juga ke RT RW dan ke kepolisian terdekat. Ngapain? Polisi tidak ngurusin hal-hal seperti ini. Polisi tidak ngurus perizinan untuk nagih. Sekali lagi, saya tegaskan. RT, RW tidak ada urusannya dengan konfirmasi terkait masalah orang mau nagih. Polisi, kepolisian, mau itu dari Polsek, Polres, tidak akan pernah mau ngurusin bahwa seseorang konfirmasi dulu ketika akan nagih ke salah satu rumah debitur. Nggak ada urusannya. Jadi dari sini saja Anda sudah melihat bahwa ini adalah bentuk dan upaya dari pihak yang mengirimkan informasi ini untuk ketakutan Anda makin dalam, untuk Anda makin cemas, Anda makin khawatir, dan akhirnya ketika melihat seperti ini Anda diharapkan oleh mereka itu atau mereka menginginkan Anda itu untuk segala bayar. Itu kawan-kawan. Nih kita lihat lagi. Nah di sini ada bahwa hukuman terberat bagi gagal bayar pinjaman online adalah aset disita. Jangan sampai Anda mengalami itu. Aset disita. Tidak semudah itu kawan-kawan. Aset mau disita. Bagaimana mungkin aset mau disita? Aset disita itu harus melalui putusan pengadilan. Tidak semena-mena aset main sita begitu aja. Apalagi di luar pengadilan. Atau di luar dari keputusan pengadilan. Mereka coba-coba misalnya ya menakuti Anda. Atau mereka melakukan action dengan cara menyita aset Anda. Anda bisa laporkan. Dengan tuduhan pasal 362 dan 365 ayat 1 di KUHP. Saya bacakan ya. Pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp900. Lalu di 365 ayat 1-nya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan suatu mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi kalau di 365 ini terkait masalah ada ancaman dulu, ya didahului dengan ancaman. Ancam, saya mau sita nih barang ini, lalu mereka sita. Sudah masuk dan Anda bisa laporkan di pasal 362 dan 365 ayat 1 di KUHP. Jadi nggak usah takut kawan. Jangan khawatir.
Mereka mau menyita juga tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun mungkin akan melalui mereka misalnya mereka melalui proses, melalui pengadilan, prosedur melalui pengadilan. Nggak semudah itu. Karena bisa jadi, ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa harta tersebut harta bersama. Jadi misalnya begini, ada istri ini posisinya digugat nih oleh si pihak dari pinjol ini, dan ujung-ujungnya minta untuk disita. Jadi si penggugat atau si pinjol ini berharap untuk menyita asetnya yang ada di rumah. Nggak semudah itu, karena undang-undang di nomor 1 tahun 74 Undang-Undang Perkawinan itu diatur di pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan adalah harta bersama. Kalau mereka mau menyita, nggak semudah itu. Karena bisa jadi motor, mobil, rumah yang sekarang didiami oleh nasabah yang digugat atau tergugat, itu adalah harta bersama. Ya, harta bersama. Tidak mudah kan? Nggak mudah. Jadi kalau kita lihat, ya, nih kalimatnya yang mereka katakan bahwa hukuman terberat bagi gagal bayar pinjaman online adalah aset disita. Enak banget ngomong aset disita. Jadi kalian paham ya? Pertama, mereka nggak bakal bisa melakukan eksekusi karena mereka terbentur kalau mereka memaksa melakukan pengambilan barang di rumah Anda ataupun apapun yang ada di rumah Anda diambil, Anda bisa laporkan di pasal 362 ya, dasar hukumnya, dan 365 ayat 1. Polisi bisa menggunakan itu nanti, atau pihak kepolisian atau pihak penyidik ya yang menangani kasus Anda kalau Anda memang benar-benar diambil paksa barangnya. Lalu mereka mau melakukan pun melalui jalur pengadilan tidak semudah itu, karena bisa jadi harta yang ada saat ini di nasabah yang digugat itu adalah harta bersama, dan tidak semudah itu main sita ya, karena itu adalah harta bersama. Oke kawan-kawan, mungkin Anda sudah jelas dan saya harap Anda jelas ya atas pemaparan saya ini. Jadi tidak semudah itu melakukan sita menyita, dan semoga ini menjawab seluruh pertanyaan kalian. Banyak sekali emang pertanyaan-pertanyaan, makanya saya buat video ini. Banyak pertanyaan terkait masalah sita menyita aset terhadap nasabah yang gagal bayar atau one prestasi. Tidak mudah ya, dan tidak segampang itu. Jadi tadi sudah saya jelaskan, tidak segampang itu. Mudah-mudahan kalian paham, dan kalian yang sudah paham silahkan ketik di kolom komentar, saya paham dan saya mengerti. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke, secara garis besarnya, jadi tidak mudah menyita aset nasabah yang gagal bayar, tidak mudah berperkara, melanjutkan perkara untuk menyita aset nasabah yang gagal bayar, apalagi petugas DC tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sita menyita aset nasabah yang gagal bayar. Ingat, DC tugasnya mereminder, mengingatkan terkait Anda sudah tidak bayar atau terkait Anda telat bayar. Bukan melakukan eksekusi di tempat, sita, ambil barang dan sebagainya. Kemarin ada laporan dari salah seorang nasabah yang gagal bayar bahwa mereka diminta untuk menyerahkan motor yang ada di rumahnya, sepeda motor. Ya, Anda bisa laporkan kalau tindakan itu sampai terjadi, sampai dirampas, Anda bisa laporkan dengan tuduhan tadi ya, bisa di pasal 362 dan pasal 365 ayat 1 KUHP. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan kalian paham dengan video ini, dan video ini bermanfaat buat kalian untuk menjadi booster mental untuk kalian semua yang kebetulan mendapati pesan WA dan dikirimi pesan seperti tadi ya, akan disita asetnya, akan dilaporkan ke kepolisian. Nggak usah takut kawan. Ingat, pinjol hanya sebatas perdata. Kalau mereka mau melakukan haknya untuk mengembalikan hak mereka ya, uang yang sudah dikucurkan ke Anda, tentunya mereka akan melakukan dengan cara-cara yang elegan, cara-cara menempuh melalui prosedur hukum, yaitu melalui gugatan secara perdata. Selain itu tidak ada lagi ya, nggak usah takut, jangan takut dilaporin polisi, nggak ada urusannya kok. Polisi nggak akan pernah menyentuh Anda nasabah yang gagal bayar. Polisi tidak akan pernah mau ngurusin nasabah yang tidak bayar. Paham sampai sini? Semoga kalian paham ya. Oke, saya tutup dengan istighfar dan dilanjut dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan secara mental, kekuatan lahir dan batin, untuk kalian tetap terus menjalani hidup, menjalani roda hidup ini dengan nyaman,
dengan aman. Walaupun ada berbagai pertanyaan, Pak, kira-kira aman nggak galbay-galbay? Nggak ada kata aman, tapi amankan diri Anda, amankan pikiran Anda, amankan mental Anda. Mudah-mudahan semuanya selamat ya. Selamat dari berbagai macam ancaman dan intimidasi, teror dari pihak penagihan DC pinjaman online. Oke, kita istighfar saja ya dulu. Nanti kita lanjut dengan doa. Yuk kita mulai. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar teman-teman. Banyak sekali kesalahan yang sudah kita perbuat, tidak mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggalkan riba-riba yang Allah laknat. Yuk kita tobat, kita hijrah, kita kembali ke masa sebelum adanya pinjaman online, begitu tenang, tidak ada masalah, tidak dipermalukan. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah. Dosa yang sampai saat ini masih terhimpit dan terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ya Allah, ampuni dosa kami, hijrahkan kami ingin tobat, kami ingin hijrah ya Allah. Istiqomahkan hamba, agar hamba tetap ada di jalan-Mu untuk istiqomah meninggalkan segala jenis riba, khususnya riba pinjaman online. Ya Allah, perlancar ikhtiar usaha kami, pekerjaan kami ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, kemudahan-kemudahan-Mu. Berikan semuanya keberhasilan, berikan kami juga sehat ya Allah, kesehatan yang terbaik, kesehatan yang paripurna, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, usai sudah video kali ini. Ingat, sekali lagi saya garis bawahi, tidak mungkin dan tidak semudah itu aset disita ya ketika kalian gagal bayar. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kalian. Jangan lupa untuk mensupport channel ini ya dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, dan Anda akan mendapatkan notifikasi setiap Anda aktifkan loncengnya. Yang belum aktifkan loncengnya, segera tekan bell atau tombol merahnya ya. Dan mudah-mudahan Anda tetap stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.